Penemuan kerangka Farhan Hamid dan Reno Syahputra, korban demo Jakarta bermula dari bau tak sedap yang dicium oleh tim teknisi gedung ACC Kuitang yang sedang memeriksa konstruksi untuk renovasi pasca kebakaran saat demonstrasi pada Agustus 2025. Kedua jasad sudah tidak dapat dikenali karena sebagian besar tubuhnya hangus. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kolis Aryana memaparkan kronologi panjang sejak laporan orang hilang hingga penemuan kerangka di dalam gedung ACC. Menurut Putu, setelah kerusuhan akhir Agustus, kepolisian menerima 44 laporan orang hilang. Dari jumlah tersebut, 40 orang berhasil ditemukan dalam kurun waktu 2 hingga 10 September. Selama periode yang sama, polisi juga menerima laporan kebakaran di gedung ACC Kuitang dan langsung melakukan olah TKP. 3 orang pelaku kemudian diamankan terkait peristiwa kebakaran tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Oktober, tim inspeksi selaku vendor renovasi gedung mencium aroma tak sedap di lantai 2 gedung ACC, tepatnya di ruang underwriting. Dari lokasi tersebut ditemukan 2 kerangka manusia yang tertimbun reruntuhan plafon dan puing bangunan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi menegaskan bahwa Reno dan Farhan terjebak di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Polisi juga menemukan rekaman video amatir yang memperlihatkan kedua korban berada di sekitar gedung ACC Kuitang sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Hermanto memastikan bahwa Reno dan Farhan bukanlah korban pembunuhan. Polisi memastikan tidak ada indikasi pemindahan jenazah. Ia lantas menjelaskan kondisi puing dan posisi jenazah di lokasi memperkuat dugaan bahwa korban memang berada di gedung saat kebakaran terjadi, bukan diletakkan setelahnya. Budi menambahkan 2 kerangka yang teridentifikasi sebagai Reno dan Farhan ditemukan berdekatan di lantai 2 gedung. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa pihak yang menjadi provokator dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Metro Jaya menerima laporan dari rekan-rekan di Polres Metro Jakarta Pusat bahwa ketika tim inspeksi dari detektif ini memeriksa gedung, berawal dari aroma yang tercium di sekitar ruangan. Nama ruangannya adalah underwriting room. Di lantai 2 ditemukan 2 kerangka yang tertutup puing-puing reruntuhan plafon dan darah-darah. Kemudian di tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober 2025, kami langsung merespon laporan tersebut dengan mengupayakan pengambilan sampel DNA yang mendapat prioritas kami adalah keluarga Farhan dan Reno. Kemudian di waktu yang berbeda, ulangi di tempat yang berbeda, tim Kontras dan Polda Metro kami langsung konsolidasi menyikapi temuan kerangka yang terjadi di Kuitang, dan kami sepakati beberapa poin bahwa kami akan memberikan penjelasan lengkap kepada rekan-rekan media menunggu hasil resmi dari tim kedokteran dan tim forensik Polri. Kemudian di tanggal 1 sampai 4 November 2025, tim pengambilan Polda Metro Jaya mulai menambahkan keterangan saksi-saksi. Ini tentunya mengambil dari adanya temuan kerangka. Kemudian kami menjelaskan kembali progres penanganan kepada tim dari Kompolnas dan Komnas HAM. Lalu di hari Selasa malam, tanggal 4 November 2025, kami menerima surat resmi hasil tes DNA dari tim kedokteran dan forensik Polri. Di tanggal 5 November, keesokan harinya, sesuai dengan komitmen kami, tim dari Polres maupun Polda Metro Jaya, kami bertemu kembali membahas hasil tes DNA yang sudah disampaikan kepada penyidik. Mengapa dengan tim Kontras? Karena tim Kontras adalah pendamping dari pihak keluarga saudara Farhan dan saudara Reno. Kemudian kemarin di tanggal 6 kami juga
bertemu langsung dengan tim forensik untuk bisa membahas hasil-hasil spesifik, hasil-hasil teknis isi dari laporan lengkap tes DNA. Kemudian di tanggal 7 kami bersepakat menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kepada rekan-rekan media. Berikutnya, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh posko orang hilang Polda Metro Jaya, tentunya sikap kami jelas. Posko orang hilang Polda Metro Jaya akan fokuskan perhatian dan memprioritaskan keberpihakan bagi kepentingan keluarga almarhum Farhan dan Reno. Dengan adanya hasil yang akan diumumkan hari ini, bukan berarti pekerjaan kami selesai, namun kami akan menitik beratkan perhatian dan memprioritaskan keberpihakan kepada kepentingan keluarga almarhum Farhan dan Reno. Pendemo yang hilang dan ditemukan tewas di gedung ACC Kuitang yakni Reno Syah Putra Dewo dimakamkan oleh keluarganya di Surabaya pada Minggu 9 November hari ini. Rencananya jenazah Reno dikebumikan dekat dengan makam neneknya. Diketahui jenazah Reno tiba di rumah duka Kampung Malang, Tegal Sari, Surabaya pada Sabtu 8 November pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jeritan tangis ibunda Nita Sutianingsih pecah tatkala menyaksikan peti jenazah Reno dikeluarkan dari kabin mobil ambulans. Berdasarkan pantauan, sejumlah tetangga juga tampak silih berganti melakukan takziah di rumah tersebut. Paman Reno yakni Jamie Yulianto mengatakan pemakaman digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di TPU Putat Gede atau TPU Jarak. Jenazah Reno akan dimakamkan bersanding dengan mendiang nenek dan keluarga besar dari pihak ayahnya. Pihak keluarga disebutnya sudah menerima dengan ikhlas kematian Reno. Ia meminta doa agar keponakannya diberikan tempat terbaik. Sebelum ikut demo dan dilaporkan hilang, Reno diketahui sempat meminta uang sebesar Rp50.000 kepada ayahnya untuk keperluan makan. Kemudian Reno hilang kontak dengan keluarganya setelah pecahnya aksi demonstrasi di Kuitang. Diketahui jenazah Farhan Hamid yang kerangkanya juga ditemukan bersama Reno telah terlebih dahulu dimakamkan di rumah duka di Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 8 November. Dalam Pak, belum ini barunya. Mas Rizky, tolong ya ketutular Mas Rizky ya, tambah Pak Dolsi. Cek, jangan buka ya. Salah. Ya, yang tadi yang di ambulan tadi siapa, Mas? Enggak, yang di depan polisi ya. Keluarganya harus kebetulan jadi nggak semua kayak dia. Buatan Mas ya. Apa itu, Mas?
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.